Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deal Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang perjuangan Timnas Garuda ke China guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini. Setelah 3 game, Indonesia sekarang berada di tangga ke-5 selepas dirompak wasit semalam. Patutnya nombor 2 baik. Sekarang dekat nombor 5, jadi ada yang tanya saya, "Bang, boleh layak lagi ke Indonesia ni ke Piala Dunia? Masih ada harapan lagi ke?" Okey, relax, bawa bertenang. Saya akan bincangkan pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan dulu butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Walaupun sekarang berada di tangga ke-5, tapi masih jauh lagi perjalanan. Masih banyak lagi game yang ada. Sebab diorang ni main home dan juga away. Korang boleh tengok dekat sini, lepas Indonesia lawan Bahrain tu, mereka akan bertemu dengan China bulan ni. Kemudian bulan hadapan mereka akan bertemu dengan Jepun dan juga Arab Saudi. Yang ni bulan November ni memang sesak . So macam yang aku sembang sebelum ni, aku target Indonesia untuk berada di tempat keempat. Ada yang tak setuju. Ada orang Indonesia yang marah, kata apa target nombor 4? Kita nombor 1. Kita king. 1, 2. Sabar. Okay, sabar. Saya berpijak pada bumi yang nyata. Saya meludahkan fakta. Inilah apa yang saya rasa. Dengan kekuatan Jepun sekarang, lepas tu Arab Saudi pun memanglah hari tu seri, tapi diorang ni pun bukan biasa-biasa, dibantu pula dengan wasit-wasit Arab ni. Jadi cubalah target nombor 4. Kenapa target nombor 4? Sebab nombor 3 dan nombor 4 masih lagi ada peluang. Mereka akan pergi ke round yang keempat. Okey, masih lagi ada peluang. Of course lah, nombor 1, nombor 2 terus main Piala Dunia. Kalau dapat nombor 2, nombor 1, rezekilah untuk Indonesia main Piala Dunia. Tapi kalau dapat nombor 5 dengan nombor 6, terus tersingkir. Itu bahaya dia. Jadi bagi aku, macam mana nak naik ke tempat keempat ni? Yang pertama, paling penting, kena kalahkan China dekat home dan juga away. Wajib dapatkan 6 mata. Sebab China ni tim belasahan lah dalam grup C ni kan. Kalau hilang mata dengan China ni, bagi aku kira tipis lah harapan. Yang kedua, kena cuba untuk kalahkan Bahrain dekat rumah mereka, dekat Bung Karno. Kemudian mungkin ada boleh dapat result seri ke dengan Arab Saudi lagi ataupun dengan Australia kan. Untuk Jepun, serius aku cakap, aku rasa Jepun akan menang kedua-dua game lah. Ini apa yang aku rasa je lah. Okay, so orang-orang Indonesia setuju ke tidak boleh komen dekat bawah, ataupun korang rasa nanti Indonesia akan berakhir dekat tempat keberapa. Komen juga dekat bawah. Macam biasa, yang belum follow akaun ni, nak support Wibro, tekan butang follow. Nah, ini adalah berita yang agak baik tentang bagaimana Indonesia itu mempunyai peluang. Karena dikatakan oleh Brother Wibro ini, perlawanan ini ada melibatkan permainan home dan juga away, iaitu perlawanan yang dilakukan di laman pihak lawan dan juga laman sendiri, iaitu Timnas Indonesia. Dan apa yang perlu dilakukan sekarang ialah fokus kepada perlawanan yang berlangsung ini, iaitu menentang China, dan pastikan Indonesia mendapat 3 mata penuh untuk dibawa pulang guys. Dan kita rasakan peluang untuk mendapatkan 3 mata penuh itu adalah cerah, benar-benar meyakinkan, dan kita harapkan itu akan berlaku guys. Amin. Breaking news guys, media Cina sebut timnas Cina dirugikan gara-gara main di stadion Qingdao. Ini memang agak lucu ya guys ya, padahal niatnya itu ingin membuat skuad timnas Indonesia itu merasa kelelahan. Karena stadion Qingdao ini jauh dari kota Cina guys. Ya, jadi menurut media Cina, timnas Cina itu setelah menyelesaikan pertandingan melawan Australia, timnas Cina setidaknya membutuhkan waktu 18 jam guys untuk terbang dari Adelaide ke Qingdao. Dan ternyata timnas Indonesia itu sampai duluan besok guys dibanding timnas Cina. Mereka meninggalkan stadion sekira pukul 22.00 waktu setempat dan menuju perjalanan pukul 23.00. Tidak mungkin untuk terbang kembali pada hari yang sama dengan penerbangan sipil. Kami akan berangkat dari Adelaide keesokan harinya dan terbang ke Qingdao melalui Sydney atau Melbourne, kata 163.com. Ada niatnya ingin ngeprank timnas Indonesia, malah terprank sendiri.
Bukannya malah timnas Indonesia yang kelelahan, tapi kayaknya timnas Cina sendiri yang bakal kelelahan dan jet lag ketika bermain di Qingdao besok melawan timnas Indonesia. Memang lucu guys. Jadi gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar. Dan kira-kira seberapa besar nih peluang timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di kandangnya besok? Oh iya, kalau kalian suka konten begini, jangan lupa klik tombol follow. Nah, ini adalah kita lihat beberapa tanda-tanda bahwa China itu coba untuk sedikit demi sedikit menunjukkan permainan mereka guys. Sekarang ini mereka sengaja memindahkan permainan ini di stadium Qingdao yang dikatakan ada agak jauh, dan pada hasratnya adalah untuk membuatkan timnas Indonesia ini kelelahan, melibatkan perjalanan yang jauh dan mungkin akan mengalami jet lag, dan itu akan merugikan timnas Indonesia. Tetapi sebaliknya guys, apa yang terjadi, timnas Indonesia telah sampai duluan, dan ini adalah satu tindakan bijak Coach Sintayong untuk bergerak lebih cepat. Pertama adalah untuk sampai awal supaya latihan boleh dilakukan. Kedua adalah untuk menghilangkan rasa keletihan anak-anak buahnya. Ketiga, untuk mengembalikan tenaga dan juga refresh balik pemain-pemain timnas Indonesia ini kan. Nah, ini adalah satu tindakan yang bijak oleh Coach Sintayong. Kemudian adalah satu kerugian untuk timnas China. Nampaknya prank telah memakan tuan guys. Media Cina tampak iri saat timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat dan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan hal langka. Setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina untuk laga selanjutnya. Pertandingan melawan Cina sendiri akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Qingdao sendiri disebut-sebut kota yang cukup jauh jika diukur jaraknya dari Bahrain. Meski demikian, skuad timnas Indonesia dikabarkan sudah tiba di Qingdao, Cina pada Jumat kemarin. Kedatangan timnas Indonesia itu disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, Shandong. Kedatangan timnas Indonesia di Qingdao rupanya juga mencuri perhatian media online Cina, Sohu.com. Sohu.com menyebut bahwa kedatangan tim Merah Putih terhitung langka karena mereka sampai lebih dulu dibandingkan tuan rumah. Selain itu, mereka juga menyoroti bagaimana persiapan timnas Indonesia yang dinilai sangat rapi. Timnas Indonesia dinilai benar-benar mempersiapkan segalanya dengan baik dibandingkan Cina. Timnas Indonesia sudah sampai di Cina. Timnas melakukan perjalanan hanya dengan 9 jam perjalanan dari Bahrain. Sesampai di Cina, timnas disambut KBRI Cina serta para pelajar dari Indonesia. Tim tamu dan datang duluan. Tim tuan rumah masih perjalanan. Sedangkan timnas Cina masih melakukan perjalanan dari Australia menggunakan pesawat komersial. Niat mau ngerjain Indonesia malah nyiksa diri sendiri ceritanya ini. Bahkan timnas Cina harus transit di tetangga Indonesia di Singapura. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada gelaran kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia pada tanggal 15 Oktober jam 19 WIB, yang mana laga ini digelar di Stadion Qingdao. Bismillah 3 poin Garuda. Bismillah. Never give up. Lupakan laga kecurangan kemarin, kita masih punya peluang lolos langsung Piala Dunia. Piala Timnas Indonesia dapat satu lagi pemain antarabangsa. Kevin Dix. 2 hari lalu media sosial meletup apabila Kevin Dix dilihat tiba di Jakarta. Dan baru beberapa jam yang lalu dia bersalaman dengan Erick Thohir. Jadi Sintayong akhirnya mendapat 4 pemain yang diidamkan sejak sekian lama, iaitu Miss Hilgers, Sandy Walsh, Jordi Amat dan kini Kevin Dix. Ini semua adalah jasa Erick Thohir. Memang Mantap cepat lah dan Erick Thohir. cekap buat Betul. kerja. Respect. Sangat suka bagi negara jiran untuk mengejar Garuda sekarang. Apa benda ni weh? Bagi rakan-rakan yang tidak mengenali Kevin Dix, dia mempunyai banyak pengalaman bermain di Eropah untuk FC Copenhagen. Dia menentang banyak pasukan yang kuat termasuk perlawanan Champions League musim lalu di mana Copenhagen menewaskan Manchester United. Pemain berusia 28 tahun ini mempunyai darah Indonesia daripada ibunya yang berasal dari Maluku. Kevin Dix boleh bermain di posisi back tengah dan back kanan. Pengalaman dia akan menambahkan lagi kekuatan skuad Garuda. Tetapi persoalannya, adakah timnas Indonesia benar-benar memerlukan seorang lagi pemain pertahanan? Pendapat abang, Garuda lebih memerlukan playmaker di bahagian tengah seperti Tom Hay untuk membantu serangan. Apakah kalian setuju dengan abang? Komen kat sini.
Itu dia guys pendapat daripada Jom United tentang kehadiran satu lagi naturalisasi untuk Indonesia. Tetapi ianya akan melengkapkan lagi ataupun menambahkan lagi kekuatan di bahagian back ya, iaitu akan beraksi bersama dengan Miss Helga. Sebab kita tahu di kawasan pertahanan itu sebenarnya sudah semakin mantap ya guys. Apa yang kerisauan kita adalah di line tengah dan juga di bahagian penyerang ya, terutama sekali bahagian penyerang mungkin sedikit tumpul, dan kerisauannya itu adalah penyudah dan juga mencetak gol. Tetapi dengan adanya mungkin ya, yaitu Dixon ini telah dinaturalisasikan, ini juga berpengalaman di dalam permainan liga dan telah pun menempaskan Manchester United bersama dengan pasukannya. Saya rasa pihak pengurusan Cik Ari Thohir dan juga Coach Shin Tae-yeon mempunyai perancangan sendiri guys. Kita tidak tahu apa rancangan dia, tetapi ini adalah salah satu lagi tambahan bagi saya. Siapa tahu nanti mungkin Miss Helga's cedera ataupun injured ketika di dalam perlawanan, karena perlawanan dikatakan adalah masih panjang ya. Jadi dia melibatkan perlawanan di laman sendiri, yaitu di Jakarta dan juga di luar guys. Jadi kehadiran satu lagi tambahan ini tidak merugikan Indonesia bagi saya guys. Wasit asal Uni Emirat Arab Omar Mohamed Al-Ali akan memimpin laga timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Al-Ali punya sejarah kontroversial. Ia pernah membantu Bahrain menang 1-0 lawan Australia dengan kartu merah di menit ke-77 yang bikin Australia kewalahan. Di laga nanti, Al-Ali diharapkan memimpin dengan adil karena Indonesia pernah trauma akibat keputusan kontroversial wasit asal Timur Tengah lainnya. Mampukah Al-Ali memimpin laga ini dengan jujur? Nah, ini adalah salah satu lagi kegusaran kita, kekhawatiran kita tentang kehadiran wasit ini ya, yang berasal daripada negara Arab ini. Karena kita telah pun sudah trauma dengan kejadian yang baru-baru ini berlaku, di mana dia melebihkan kepada Bahrain, karena mereka ini sama federasi kan. Tetapi mungkin kita berharapkan agar kali ini, walaupun wasit ini wasit daripada negara Arab, dia lebih netral, lebih adil, lebih memilih kerjaya yang jujur untuk mengendali perlawanan antara China menentang timnas Garuda ini. Saya harapkan begitu guys, karena kita belum pun lagi habis nih, panas telinga nih. Kita belum habis pun lagi kecewaan kita menentang Bahrain. Kita tidak mau sekali lagi, tidak lama lagi pada 15 Oktober nanti pertemuan China menentang Indonesia diperlakukan perkara yang tidak diinginkan ini guys. Didoakan dijauh-jauhkan, karena kedua-dua negara ini adalah bukan negara Arab. China bukan negara Arab, Indonesia juga bukan negara Arab. Jadi saya berpikiran positif aja, karena dikatakan kita lebih berpeluang untuk menguasai timnas China ini di laman mereka, dan mengharapkan tidak ada lagi unsur-unsur sebegini guys, unsur-unsur penipuan, unsur-unsur di mana wasit berat sebelah, di mana wasit tidak jujur. Dan kita mahukan game yang lebih dramatik antara China dan juga Indonesia. Kita doakan itu guys. Oke guys, pastikan Anda pergi ke channel mereka ini sebab mereka memberikan video-video menarik. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Ayo Garuda.